adik-adik sekolah minggu Amir Raja Wali. Kita bertemu lagi di ibadah online ya. Masih online nggak apa-apa, tapi tetap bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ya. Kita semua harus bersyukur Tuhan kasih kesehatan, kekuatan buat kita semua. Yuk, kita mau puji Tuhan, kita mau naikkan satu pujian. Kita mau terima kasih kepada Tuhan, mau terima kasih buat semua yang Tuhan Yesus berikan. Bapa, terima kasih atas karunia-Mu. Hari ini ku datang naikkan pujian bagimu. Bapa, ku bersyukur Kau angkatku jadi anak-Mu. Satu pintaku, beriku hati, mengasihi-Mu sungguh lagi. Kasih-Mu bagai embun pagi, segarkan jiwaku. Cinta-Mu bagai matahari, menerangi jalan hidupku. Sekali lagi, kita mau terima kasih buat Bapa, terima kasih atas karunia-Mu. Hari ini ku datang naikkan pujian bagimu. Bapa, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Kau angkatku jadi anak-Mu. Satu bintangku Tuhan, satu bintangku, beriku hati, mengasihi-Mu sungguh lagi. Kasih-Mu bagai embun pagi, segarkan jiwaku. Cinta-Mu bagai matahari, menerangi jalan hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagai embun pagi, segarkan jiwaku. Cinta-Mu bagai matahari, menerangi jalan hidupku. Menerangi jalan hidupku, menerangi jalan hidupku, menerangi jalan hidupku. Kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami boleh Tuhan merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan segarnya embun pagi, senata matahari yang Engkau berikan Tuhan, buat kesehatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, buat orang tua yang membimbing kami Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk mendengarkan ibadah online pagi hari ini Bapa. Terima kasih semuanya buat guru-guru Tuhan yang sudah melayani Engkau Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian, hati yang gembira. Siapa yang tahu? Hati yang gembira adalah obat. Betul. Ya, hati yang gembira adalah obat. Jadi kita harus selalu sukacita, selalu gembira, karena kita tahu Tuhan kita, Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kita. Oke. Hati yang gembira adalah obat.
hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira Tuhan senang. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai firman Tuhan. Kita akan angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuat lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Oke, kita mau tutup mata. Kita mau sekali lagi berdoa buat firman Tuhan. Yuk, adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami sudah mengikuti ibadah Tuhan momen ini Bapa, dari awal hingga pertengahan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara Tuhan melalui guru-guru kami Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan kasih-Mu Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, untuk kami dapat Tuhan lebih lagi mengenal Engkau Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Engkau berkati Tuhan orang tua yang juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya terberkati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa. Selamat pagi, shalom adik-adik. Senang sekali kakak berjumpa kembali dengan adik-adik. Pagi ini Tante Ratna akan cerita mengenai firman Tuhan ya. Kita mulai dari ketika itu Daud sedang berjalan-jalan sore hari di sotor istananya. Dia melihat seorang wanita cantik sedang mandi yang bernama Bathsheba. Dia tertarik pada wanita itu. Akhirnya dia menyuruh orang untuk memanggil Bathsheba datang kepadanya. Dan rencananya itu berhasil. Dia ingin mempersunting Bathsheba ini menjadi istrinya. Padahal Bathsheba sudah mempunyai suami, yaitu Uria suaminya ya. Dan suami Uria ini juga sebagai tentara kerajaan. Dan akhirnya Daud mempunyai satu rencana yang jahat. Dia menugaskan Uria untuk berperang dan ditaruh di barisan paling depan. Dan ketika peperangan terjadi, akhirnya Uria meninggal. Dan setelah Uria meninggal, Daud ingin mempersunting Bathsheba menjadi istrinya. Dan semua rencana itu dijalankan. Akhirnya Bathsheba menjadi istrinya. Dan itu semua perbuatannya tentu saja tidak menyenangkan hati Tuhan ya. Karena dia sudah berbuat jahat, sudah berbuat tidak baik. Akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk datang menegur kepada Daud. Dia tidak langsung menegur, tetapi Nathan bercerita tentang perumpamaan. Ada seorang yang kaya mempunyai banyak binatang peliharaan, kambing domba, lembu sapi. Dan ada lagi satu orang yang miskin, dia hanya mempunyai satu ekor lembu betina. Dan tetapi ketika orang kaya ini menerima tamu, dia akan menyediakan santapan. Dia tidak mau mempersembahkan binatang peliharaannya, tetapi dia mengambil yang punya orang miskin itu, yang hanya mempunyai satu lembu kambing domba itu diambil. Dan waktu mendengar hal itu, Daud berkata,
oh harus diganti 4 kali lipat. Dan Nathan berkata, engkaulah orangnya. Akhirnya Nathan berceritakan bahwa Tuhan sudah memberikan engkau yang begitu banyak, tetapi engkau telah berbuat jahat. Akhirnya Daud mengakui, aku telah berdosa kepada Tuhan. Nabi Nathan bilang, Tuhan sudah menjauhkan dosamu dan Tuhan pasti mengampuni dosa kamu, maksudnya gitu adik-adik ya. Dan yang singkat ini kita boleh belajar ya, bagaimana perbuatan Daud yang jahat kita tidak boleh ikuti. Kita harus menjadi orang yang baik, yang takut akan Tuhan, yang tidak ingin memiliki barang orang lain adik-adik ya. Dan sebagai ayat masnya kita dapat di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ketiga ya. Mazmur 51 ayat 3 ya, ayat masnya ya, jadi ingat ya. Kita baca nanti, hafal bersama-sama dan kirimkan ayat hafalannya ke kelas kamu masing-masing. Terima kasih. Mari kita akan berdoa dulu ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami juga Tuhan Yesus mau belajar takut akan Engkau Tuhan. Kami mau takut dan berbuat baik Tuhan, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kami semua kesehatan ya Bapa, untuk kami juga jaga kesehatan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau juga akan berkati keluarga kami, orang tua kami. Amin.